Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misha Andira dari 11 IP 1 kelompok 5. Beranggotakan yaitu Muhammad Naufal, Muhammad Fauzan, Petrika Buana, Tiara Ramadhani Efran, Junior Aditama, dan Kevin. Pengertian dari sistem koloid. Koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek Pinel. Jenis-jenis koloid. 1. Sol. Koloid yang pertama adalah sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi berupa padatan dan fasa bendespresinya berupa cairan. Contoh secara langsung adalah sol, emas, tinta, dan juga cat. 2. Sol padat. Koloid yang kedua adalah sol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi yang berupa padatan dan fasa pendespresinya merupakan padatan. Contohnya adalah gelas berwarna dan intan hitam. 3. Aerosol padat. Koloid yang ketiga adalah aerosol padat. Koloid ini terbentuk oleh fasa terdispersi berupa padatan dan fasa pendispersinya berupa gas. Contoh seperti asap dan debu. Yang keempat ada emulsi. Koloid yang keempat adalah emulsi. Sistem koloid ini akan terbentuk oleh fasa terdispersi berupa cairan dan fasa pendispersinya cairan. Contoh seperti susu, santan, dan minyak. Sekian dari saya, terima kasih. Jenis-jenis koloid itu 5. Emulsi padat. Emulsi padat merupakan jenis-jenis koloid yang terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya seperti mutiara, keju, dan jelly. 5 itu ada aerosol cair. Aerosol cair merupakan sistem koloid yang terbentuk oleh fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya seperti kabut awan dan hairspray. 7 itu ada buih. Jenis-jenis koloid yang berikutnya adalah buih. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya seperti buih sabun dan rim kocok. 8 itu ada buih padat. Jenis-jenis koloid yang terakhir adalah buih padat. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya itu ada karet busa dan batu apung. Efek Tyndall adalah efek pengaburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke laut, maka kita tidak bisa melihatnya. Gejala pengaburan berkas sinar cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall ditemukan oleh Johnny Tyndall pada tahun 1820 sampai 1893. Seorang ahli fisika Inggris pada tahun 1869, Tyndall menemukan bahwa apabila suatu bekas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tidak akan tampak. Contoh-contoh efek Tyndall. 1. Warna air susu yang keruh. 2. Penghamburan sinar sorot lampu mobil ketika udara berkabut. 3. Gelas berwarna. Gerak Brown adalah gerakan terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas. Artinya, partikel-partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner atau sepenuhnya diam. Pertama kali dicetuskan oleh Robert Brown, seorang botanis Skotlandia pada tahun 1827. Prinsip gerak ini mudah sekali. Brown mengamati beberapa partikel dengan mikroskop. Peristiwa gerak Brown dalam kehidupan sehari-hari terjadi pada gerakan debu yang terlihat pada seberkas sinar, gerakan partikel pada susu ketika terkena berkas cahaya. Saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid. Di antaranya 1. Elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel terdispersi relatif terhadap fluida di bawah pengaruh medan listrik yang seragam serta secara spasial. 2. Ada adsorpsi. Adsorpsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida, cairan maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan. Yang ketiga ada koagulasi. Koagulasi merupakan proses penggumpalan partikel koloid
karena penambahan bahan kimia, sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Yang keempat, ada koloid pelindung. Disematkan pada koloid yang mampu melindungi koloid lain dari peristiwa atau proses penggumpalan atau koagulasi, seperti saat ada penambahan elektrolit. Koloid pelindung bekerja dengan membentuk lapisan tipis di sekitar partikel-partikel koloid yang dilindungi. Dan yang terakhir, ada dialisis. Dialisis adalah suatu cara pemurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggu yang menggunakan selaput semipermeabel. Sekian dari saya, terima kasih. Perbedaan antara koloid, larutan, dan juga suspensi. Koloid adalah campuran antara larutan dan suspensi. Biasanya air dari koloid adalah cairan koloid adalah keruh. Contohnya adalah air dan susu. Larutan adalah campuran antar komponen, yaitu zat pelarut dan cair pelarut. Contohnya adalah sirup dan air. Suspensi adalah campuran heterogen. Suspensi masih bisa dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Contohnya adalah air dan tanah. Pembuatan koloid dilakukan dengan dua cara, dispersi dan kondensasi. 1. Dispersi. Pada cara ini partikel-partikel besar, partikel suspensi, dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Partikel koloid yang dapat dilakukan melalui A. Cara mekanik, B. Cara peptisasi, C. Cara busur beridik. 2. Kondensasi. Pada cara ini partikel-partikel kecil, partikel larutan bergabung menjadi partikel-partikel yang lebih besar atau partikel koloid yang dapat dilakukan melalui A. Reaksi redoks atau pembuatan sol belerang, B. Hidrolisis, pembuatan sol VOH⁴ dengan menambahkan larutan VCl⁴ ke dalam air mendidih. Dekomposisi rangkap pembuatan sol AgCl. D. Penggantian pelarut. Dan berikut contoh gambar pembuatan koloid.